Video hari ini disponsori oleh Celltronic. Celltronic adalah toko elektronik terkemuka yang menyediakan berbagai macam pilihan produk elektronik untuk rumah tangga dengan didukung oleh brand-brand terkenal seperti Modena, Philips, Samsung, dan masih banyak lagi. Selain hadir dengan belasan outlet di seluruh Indonesia, Celltronic juga hadir di marketplace terkemuka di Indonesia dengan harga yang pasti sangat menarik. Kunjungi outlet Celltronic atau hubungi 081617880555 untuk penawaran produk-produk fantastis. Now, back to your video. Oke, ini adalah Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019. Dan kebetulan yang gue pakai adalah yang G, bensin, dan transmisinya Matic. Untuk Innova Reborn ini, Toyota itu punya 3 trim, yaitu trim G yang paling rendah, V, dan di atasnya lagi ada Q. Q itu nanti akan berubah jadi Venturer, dan G dan V itu nanti akan punya yang namanya varian TRD Sportivo. Jadi, kalau dulu Innova lama itu paling rendah itu trimnya J atau E. Sekarang G justru yang paling rendah. Jadi yang gua pakai sekarang ini adalah yang trimnya G, bensin, dan transmisinya Matic. Oh ya, untuk mesinnya juga beda. Jadi yang dulu itu bensinnya 2000 cc, dieselnya 2500. Sekarang bensinnya 2000 cc, dieselnya 2400. Dan seperti biasa, gua akan infoin suka dukanya gua selama gua pakai Innova Reborn ini. Dan gua akan mulai dari sukanya dulu. Suka gua yang pertama adalah mobil ini menurut gua desainnya cukup bagus. Desainnya bagus lah. Gue suka sama desainnya. Jadi gue suka mobil yang desain kaca depannya itu landai, kaca depannya gede, dashboardnya gede, pilar A-nya nggak gede-gede amat, kaca spionnya juga nggak gede-gede amat. Jadi visibilitas mobil ini benar-benar bagus menurut gue. Lalu ada lagi yang namanya kaca segitiga kecil yang ada di pilar A, dan itu amat sangat membantu meminimalisasi yang namanya blind spot. Jadi blind spot di mobil ini benar-benar minim deh. Itu hal pertama yang gue suka dari mobil ini. Hal kedua yang gue suka dari mobil ini adalah mobil ini, semua tahu kalau Innova itu pasti mobil yang gede, yang cukup besar lah. Tapi mobil ini benar-benar gede. Kalau seandainya kita lipat itu bangku-bangkunya semua, tangga yang 2 meter aja gua rasa muat di dalam. Belum lagi misalnya apalagi kita bicara akuarium gede misalnya, atau barang-barang gede, pokoknya muat di dalam. Jadi jangankan tas-tas kecil, tas-tas biasa ya, yang koper-koper biasa yang kita pakai, itu bahkan akuarium pun muat di dalam sini. Jadi mobil ini benar-benar gede. Mungkin karena desainnya agak kotak, jadi lebih efektif dan efisien untuk ngisi barang-barang gede di dalam. Oke? Itu hal kedua yang gue suka dari mobil ini. Hal ketiga yang gue suka adalah mobil ini sebenarnya adalah kembarannya, bukan kembaran, maksudnya sasis yang sama dengan Fortuner maupun Hilux. Tapi begitu kita masuk ke dalam, gue suka banget sama meter clusternya, dan itu desainnya benar-benar beda dengan Fortuner apalagi Hilux. Meter clusternya menurut gue benar-benar bagus, desainnya bagus, warnanya cocok, terkesan modern banget meskipun masih pakai jarum-jarum ya. Bukan LCD yang seperti model sekarang, tapi menurut gua desainnya benar-benar bagus.
Jadi nggak seperti Fortuner yang menurut gue malah biasa-biasa aja. Lalu secara umum desain dashboardnya juga menurut gue bagus. Kalau Fortuner, gue nggak suka dengan model head unitnya yang menurut gue terkesan maksa banget gitu. Tapi kalau di sini, meskipun masih terkesan aftermarket, tapi menurut gue masih jauh lebih matching dengan dashboardnya. Ya, itu menurut gue. Hal terakhir yang gue suka dari mobil ini adalah mobil ini punya tempat penyimpanan yang banyak banget. Kalau di mobil-mobil biasa, di dashboard itu ada yang namanya laci, oke? Tempat penyimpanan. Ada satu tempat penyimpanan. Di sini ada dua. Jadi tempat penyimpanan biasa, dan di atasnya masih ada satu lagi tempat penyimpanan. Ya meskipun ukurannya nggak gede-gede amat, tapi ya lumayan lah. Bisa muat buku atau punya, ya lumayan lah ukurannya. Belum lagi di masing-masing pintu masih ada tempat penyimpanan. Jadi masih ada 4 tempat penyimpanan di mobil ini. Belum lagi di konsol tengah. Jadi di bawah head unit, dekat transmisi, masih ada lagi tempat penyimpanan terbuka. Belum lagi di dalam armrest, masih ada lagi tempat penyimpanan di sini. Jadi tempat penyimpanan itu banyak, jangan khawatir nggak ada tempat nyimpen barang di mobil ini. Oke? Itu yang... Oh ya, satu lagi. Mobil ini adalah generasi terakhir yang masih berpenggerak roda belakang. Jadi untuk orang yang suka dengan penggerak roda belakang, ini adalah generasi terakhir Kijang Innova. Yang Zenix itu katanya sudah penggerak roda depan. Jadi ini adalah generasi terakhir. Oke. Sekarang kita ngomongin hal yang gue nggak suka dari mobil ini, atau duka-dukanya gue selama gue pakai mobil ini. Pertama, mobil ini nggak bisa dibilang mobil yang irit. Jadi kalau kita mau cari mobil mobil yang 1 banding 15 misalnya, 1 banding 13 misalnya, jangan pakai Innova apalagi bensin. Oke, kalau Innova diesel mungkin masih bisa, tapi kalau Innova bensin udah pasti nggak bisa. Gue pakai mobil ini itu paling rata-rata itu sekitar 18-19 lah untuk di dalam kota. Nah, jadi kalau mau cari mobil ini, mobil irit, jangan Innova bensin ini. Kedua yang gue gak suka dari mobil ini, seperti tadi gue bilang, mobil ini adalah mobil yang gede. Tapi mobil ini gak punya yang namanya kamera mundur. Jadi dengan mobil segede gini gak ada kamera mundur, dan ini bener-bener annoying banget. Mungkin untuk tipe yang Q mungkin ada ya kamera mundur, tapi yang jelas di mobil ini gak ada. Dan ya bener-bener ngeselin lah kalau gak ada kamera mundur, karena mobilnya gede banget gitu. Jadi kita susah untuk ngelihat yang ada di belakang. Itu hal kedua yang gua gak suka dari mobil ini. Oh ya, bahkan mobil ini gak punya yang namanya auto fold untuk kaca spion. Jadi kaca spionnya itu masih manual untuk dilipat. Kalau gini, mobil ini kan mobil yang lebar ya, dan kalau kita masuk ke jalan-jalan sempit, apalagi atau ketemu motor-motor yang lawan arah, kadang-kadang punya fitur yang namanya auto fold itu amat sangat membantu. Dan di mobil ini nggak ada yang namanya auto fold. Oke, itu yang gua nggak suka. Satu lagi yang gua nggak suka adalah mobil ini nggak punya armrest di kursi belakang. Jadi memang mobil ini didesain untuk mobil keluarga. Jadi nggak perlu yang namanya armrest di belakang gitu ya. Jadi nggak punya armrest gitulah. Jadi kalau kita mau duduk enak dan nyaman di belakang, kelihatannya agak susah. Oke, itu yang gua nggak suka dari mobil Innova ini.
Gua rasa, oh ya, satu lagi yang gua nggak suka. Handle pintu menurut gua desainnya sih nggak, sebenarnya agak aneh menurut gua desainnya. Ya nggak jelek sih, cuma aneh aja. Dan kalau kita menutup pintu dari dalam itu memang eh, agak-agak nggak biasa. Dan gua nggak suka. Maksud gua tuh kalau kita model tarik gitu biasa kan enak. Kalau ini modelnya gimana ya? Ya pokoknya agak nggak enak lah kita tariknya untuk pintu ini karena desainnya seperti ini gitu loh. Kenapa nggak mau dibikin desain biasa aja sih ya? Gua rasa dengan desain biasa akan jauh lebih enak. Gua rasa itu aja yang gua nggak suka dari mobil ini. Kalau gua ada kesalahan, gua minta maaf dan tolong gua diinfoin di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you guys.